Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Baik, materi selanjutnya yaitu evolusi. Dalam materi ini ada 5 topik pembahasan, yaitu pengertian evolusi menurut para ahli, prinsip evolusi, ciri-ciri evolusi, dan kesimpulan. Baik, ke topik yang pertama yaitu pengertian evolusi, yang mana evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evoluvo yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Topik yang kedua yaitu pengertian evolusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato dari tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Kedua, menurut Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi menyatakan bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Baik, ke topik yang ketiga yaitu prinsip evolusi, yang mana 1. Spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. 2. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Ternyata banyak contoh evolusi regresif, yaitu dari bentuk kompleks menuju bentuk sederhana. Sebagai contoh adalah kasuari diturunkan dari burung bersayap yang dapat terbang kemudian berkembang menjadi kasuari yang tidak bersayap dan tidak dapat terbang. 3. Pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya, bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. 4. Laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda. Umumnya evolusi mula-mula berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul dan kemudian diperlambat apabila kelompoknya terbentuk. 5. Evolusi terjadi dalam populasi bukan dalam individu oleh proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Baik, ke topik yang keempat yaitu ciri-ciri proses evolusi. Ciri-ciri ini ada 4 bagian. 1. Suatu peristiwa harus mempunyai dasar, yaitu bahan mentahnya. Sebelum frekuensi kupu-kupu berwarna gelap naik, telah ada beberapa individu yang berwarna gelap dalam populasi ini, dan warna gelap ini bersifat menurun. Jadi, peristiwa evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya.
ada faktor perubahan dalam evolusi. 2. Peristiwa evolusi tidak mencangkup semua bahan mentah yang ada. Seabad yang lalu, terdapat banyak penyimpangan yang menurun pada kupu-kupu, tetapi hanya satu penyimpangan, yaitu warna gelap, yang menjadi dasar untuk perubahan dalam populasi. Penyimpangan lainnya sedikit banyak tetap dalam frekuensinya. Evolusi adalah perubahan selektif dengan faktor-faktor lingkungan. Dalam hal ini, jelaga dan burung pemangsa yang mengarahkan seleksi ini. Jadi, dalam evolusi ada faktor pengarah. 3. Peristiwa evolusi adalah perubahan di dalam populasi, bukan perubahan di dalam satu atau beberapa individu. Seabad yang lalu, dalam populasi kupu-kupu biston Batularia hanya terdapat beberapa kupu-kupu yang berwarna gelap. Perubahan yang terjadi selama 100 tahun berikutnya adalah perubahan pada frekuensi warna gelap dan populasi. 4. Pada umumnya, perubahan bukanlah ciri yang terpenting dalam peristiwa evolusi. Pada tahun 1850, semua individu hampir serupa. Kini mereka masih hampir serupa pula. Kebanyakan dari perbedaan-perbedaan yang jarang terjadi pada tahun 1850 sekarang masih tetap yang jarang terdapat dan hanya sedikit penyimpangan baru dapat ditemukan. Yang berubah hanya frekuensi ciri-ciri warna. Jadi, evolusi terdapat faktor stabilitas. Dan ke topik yang terakhir, yaitu kesimpulan, yang mana dapat disimpulkan dari materi evolusi bahwa organisme hidup mengalami transformasi genetik seiring waktu melalui seleksi alam, mutasi, dan faktor-faktor evolusioner lainnya untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan mereka. Teori evolusi memberikan kerangka kerja ilmiah yang menjelaskan kesamaan dan keragaman hayat di bumi.